Kembali di iNewsroom, pemirsa. Forum Warga Bandung, Tegal, serta Cirebon menggelar doa bersama dan tabur bunga di lokasi TKP pembunuhan Vina dan Eki. Warga berharap kasus pembunuhan Vina dan Eki segera terungkap. Dari bentuk keprihatinan. Warga yang tergabung dalam Forum Warga Bandung Tegal bersama warga Cirebon mendatangi TKP pembunuhan Vina dan Eki di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang. Mereka datang menggelar doa bersama dan tabur bunga di lokasi tersebut. Aksi ini menarik perhatian warga yang melintas, sehingga banyak yang mendoakan agar kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa segera terungkap. Warga menyampaikan tuntutan untuk menegakkan keadilan tanpa tebang pilih dalam kasus pembunuhan Vina yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi. Bahwa ini adalah bentuk dan wujud nyata dari kepedulian masyarakat kita terhadap sebuah peristiwa, dan sebuah proses pengawasan harus tetap dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga keadilan itu betul-betul diterima. Siapapun yang bersalah, siapapun yang kemudian pada akhirnya mendapatkan ganjaran dari apa yang telah diperbuat, bisa memberikan rasa tenang dan kepuasan bagi keluarga dan masyarakat di sini. Arus lalu lintas dari arah kota Cirebon menuju Sumber maupun dari arah sebaliknya sempat mengalami kepadatan, mengingat banyaknya warga yang ingin secara langsung melihat aksi tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, polisi terus mendalami kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satunya adalah rencana menggelar rekonstruksi. Dan berikut ini adalah ilustrasi 6 lokasi rekonstruksi pembunuhan Vina dan Eki, sesuai dengan lokasi saat pra-rekonstruksi. Ilustrasi lokasi pertama yang menjadi lokasi rekonstruksi adalah warung nasi yang berada di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kemudian selanjutnya lokasi tempat cuci motor mobil yang berlokasi di Jalan Saladara ini juga menjadi rekonstruksi berikutnya. Kawasan pencucian motor mobil ini juga dilintasi para pelaku dan tak jauh dari lokasi pembunuhan. Aparat kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan di kawasan Jalan Saladara yang diduga biasa digunakan nongkrong atau tempat berkumpul gerombolan bermotor pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Dan polisi juga akan melakukan rekonstruksi di lokasi utama pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya di Jalan Saladara. Di lokasi ini penerangan sangat kurang pada malam hari. Di sini 2 korban mengalami penganiayaan oleh geng bermotor setelah sebelumnya dikejar dari flyover Talun. Selanjutnya, toko kelontong yang menjual sembako ini juga menjadi lokasi rekonstruksi. Toko ini juga berada di Jalan Saladara dan tak jauh dari TKP utama. Diduga pelaku dan korban juga melintas di depan toko ini. Dan lokasi rekonstruksi berikutnya adalah di flyover Talun, Jalan Talun, Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Jalur ini merupakan perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Di sini lokasi awal korban yang dilempari batu oleh pelaku, lalu ada pengejaran dan terjadi penganiayaan. Di flyover ini 2 korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa dan sempat diduga mengalami kecelakaan tunggal. Dan pemirsa, hari ini kuasa hukum keluarga Vina dan Eki tahun 2016 silam, Yosih Ahdian bersama praktisi hukum Rasman Arif Nasution menggelar konferensi pers di kawasan Epicentrum Jakarta. Ia menegaskan bahwa kuasa hukum Vina dan Eki belum dicabut kuasanya sejak 2016. Di samping membantu pihak kepolisian, juga mendorong pihak kejaksaan untuk juga memantau kasus ini. Begitu juga dengan pengadilan, karena ini sudah berjalan dari proses penyidikan sampai penuntutan sampai dengan putusan. Artinya instrumen penegakan hukum Indonesia terhadap 2 orang warga negara Indonesia yang meninggal tidak wajar ini sudah berjalan. Ada fungsi pembelaan hukum, pendampingan, ada lawyer yang bernama Saudara Yosih. Ada kepolisian yang sudah memeriksa dan melakukan pemberkasan. Ada jaksa yang sudah
juga melakukan fungsi pra-adjudikasi bersama-sama, memeriksa berkas, penyidikan dan penuntutan. Dan ada hakim yang telah memutus perkara ini, bahkan ingkrah, artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi posisi ini harus saya jelaskan bahwa sebagai seorang praktisi, posisi saya juga adalah hari ini sebagai kuasa hukum dari saudara Yosi. Kenapa beliau butuh kuasa hukum? Pertama, Yosi mengatakan kepada saya, "Bang, saya ingin meluruskan. Karena ada banyak penjelasan dari orang-orang yang sekarang menjadi pengacara, apakah pengacara Vina, yang sekarang belum ada pengacara Eki, belum ya. Kemudian dari pengacaranya Saka, dari pengacaranya Peggy, yang menurut penjelasan saudara Yosi banyak yang harus diluruskan. Dan kalau itu dibiarkan, dia akan berimplikasi makin rumit, runyam. Dan karena itu kita cinta Indonesia, maka kita ingin meluruskan ini. Karena itu beliau khawatir jangan sampai besok statement beliau ini akan dijadikan orang untuk satu, menekan dia secara pribadi dan keluarganya, dan atau hal-hal yang lain. Maka beliau bilang, "Bang, saya tolong fasilitasi untuk saya preskon, dan saya juga minta abang sebagai kuasa hukum saya." Begitu Adinda ya? Betul ya, ini fakta nih. Jangan kejadian kayak yang kemarin-kemarin gitu. Oke. Berikutnya, saudara-saudara, bahwa penjelasan setelah disampaikan oleh saudara atau Adinda Yosi ini, saya akan coba nanti mempertajam untuk substansinya bisa lebih membantu keterangan dari Adinda Yosi. Dan saya percaya hari ini Bapak Presiden, Pak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, sampai para hakim Mahkamah Agung pasti menyaksikan kasus ini. Apalagi ada perintah sudah dari Bapak Presiden, usut sampai tuntas. Itu poin pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Yosi. Poin yang kedua, sesuai dengan undangan saya akan menjelaskan tentang benar nggak sih keterlibatan anak jenderal. Ini kami lakukan berdasarkan penelusuran. Wajar dong saya melakukan penelusuran, karena saya praktisi hukum, saya punya tim, dan saya sering diminta pendapat oleh media. Jadi kalau saya tampil, saya mesti punya data, karena praktisi hukum harus mendalami seluruh data secara komprehensif, bukan sepihak. Nah, karena itu maka saya akan menjelaskan berdasarkan penelusuran kami, apakah benar ada anak jenderal yang terlibat dalam persoalan ini? Apakah benar ada cucu jenderal yang terlibat dalam persoalan ini? Apakah benar ada anak bupati di salah satu kabupaten kota di Jawa Barat yang terlibat? Pengacara Rasman Arief Nasution menganggap adanya keterlibatan anak jenderal dalam kasus Vina hanya isu belaka. Rasman mengklaim telah melakukan penelusuran yang menganggap anak jenderal dimaksud baru berumur 2 tahun saat Vina dibunuh. Terkait dengan banyaknya beredar informasi bahwa ini seolah-olah melibatkan anak seorang jenderal. Ada jenderal aktif, ada jenderal purnawirawan yang katanya ini orang gede di negara ini. Nah, sekarang saya jelaskan. Berdasarkan penelusuran kami bahwa Kapolres Cirebon Kota tahun 2016 pada bulan Agustus ya, itu adalah AKBP AD, V dan D. Sorry ya. Inisial A, V,
Victor ya, B. Ini Kapolresnya 2016. Dan sebelum beliau menjadi Kapolres, ada seorang Kapolres juga berinisial AKBP IJ, India Jenggo. Nah, kemudian kasus ini sama sekali tidak ditangani oleh Kapolres AKBP AVB. Ya, ini penelusuran. Saya nggak mau sebut nama orangnya langsung. Kenapa? Pertama, kasus ini sudah ditarik oleh Polda Jabar dan digelar di sana. Dan itu dibuktikan berdasarkan pengakuan dari Saudara Yosi bahwa ketika beliau terima kuasa, beliau dilibatkan langsung dalam gelar perkara itu. Kalau kita sebagai lawyer dilibatkan, artinya gelar perkara khusus dong. Tapi meskipun digelar secara khusus, Kapoldanya pada waktu itu Bapak Irjen Pol Purnawirawan Bapak Anton Carlyan. Beliau mengatakan pada waktu itu tidak ada hal yang menjadi sangat atensi publik sehingga harus turun tangan dengan sedemikian rupa seperti sekarang. Hanya berjalan normal, hanya saja kenapa ditarik dari Cirebon Kota ke Jawa Barat, Polda Jabar, karena salah satu korbannya adalah anak polisi, yaitu Bapak Rudiana. Jadi keluarga dari pihak pelaku dan yang lain-lain ketakutan. Udah tarik aja ke Bandung, Polda Jabar. Itu dasarnya. Bukan karena atensi publik atau ada kegaduhan di sana. Oke. Berikutnya ada yang menyebut ini anak jenderal itu, anak jenderal AVB. Di sini jelaskan kepada saya berdasarkan data, pada saat itu anak beliau baru berumur 2 tahun. Tidak mungkin dong anak 2 tahun ikut geng motor. Ini biar clear nih. Jadi kalau lawyer itu, praktisi hukum itu, kasihlah logika-logika hukum untuk memperbaiki dan membantu pihak penegak hukum. Ingat Bang, pengadilan itu lancar-lancar aja loh. Nggak ada masalah di pengadilan PN Kota Cirebon. Masalah itu terjadi waktu pertama sidang karena tertutup. Banyak masyarakat yang mau melihat siapa sih sebenarnya pembunuh-pembunuhnya itu kan. Muka-mukanya mereka mau lihat. Tetapi mereka kecewa karena sidang tertutup. Makanya waktu itu saya langsung statement di media Bang. Harus sidang terbuka karena ini kan kasus pembunuhan. Harus terungkap jelas. Waktu putusan pun mereka banding itu loh. Makanya saya kaget waktu 8 tahun ke depan ya Bang ya. Begitu ada film tentang 7 hari meninggalnya Vina, kok bermunculan statement-statement yang bahwa ini adalah salah tangkap. Saya sempat menelpon Ibu Titin, kalau salah tangkap gimana? Saya bilang, ini kan posisinya saat itu di 2016, kenapa Anda tidak upaya hukum? Kalau misalkan Anda upaya hukum, Anda lakukan, berarti upaya hukum itu kalah dong, ditolak dong kan? Posisinya, upaya hukum pasti ditolak karena putusan mereka itu tetap yang 7 orang itu seumur hidup dan yang 8 tetap di 8 tahun. Waktu saya mengawal sidang itu, memang terdakwa itu ada 11 Bang dalam persidangan. Terdakwa itu ada 11. Ada 11 betul. Oke. Yang disidangkan 8 orang tuh 1 sudah lebih dulu kan yang di bawah umur, Ya. yang 7 itu menyusul. Saka maksudnya. Oke. Saka lebih dulu sidangnya. Oke. Yang 7 nyusul itu. Oke. Dan yang 3-nya itu tetap DP. Pemirsa, kasus Vina yang masih terus berjalan menuai sorotan publik hingga praktisi hukum. Bagaimana pakar pidana melihat fenomena ini? Sudah terhubung bersama kami Bang Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Selamat malam, Bang Fikar. Mas Aldi, ya selamat malam Mas Aldi. Oke, ini baru saja Rasman Arif Nasution mendampingi Yudi Ahdian yang mengaku sebagai pengacara atau kuasa hukum dari keluarga Vina dan Eki back then tahun 2016 silam, begitu. Muncul ke hadapan publik lalu memberikan beberapa pointers atau opini. Sebetulnya pelimpahan kuasa hukum dari tahun 2016 kepada kuasa hukum yang saat ini menangani kasusnya seharusnya seperti apa, Bang? Ya, seharusnya pemberian kuasa itu harusnya dari pemberi kuasa yang asli, ya, prinsipal istilahnya. Nah, apakah benar pemberi kuasa yang asli itu
masih memberikan kuasa pada pengacara yang 8 tahun Dalam hal ini kemudian. artinya keluarga dari Vina dan Eki ya Bang ya? Betul, betul. Jadi keluarga Vina dan Eki itu harus menegaskan gitu. Benar bahwa kuasa yang dulu yang 8 tahun itu memang belum dicabut gitu. Tetapi kalau sudah 8 tahun tidak ada berita, tidak ada konfirmasi dari ini, saya kira kuasa itu ya selesai dengan kasusnya selesai waktu terjadi persidangan terhadap para terdakwa itu selesai, ya. Maka sebenarnya pemberian kuasa itu selesai gitu, ya. Oke. Nah, dan kalau ada kan gini, pemberian kuasa itu biasanya untuk satu perbuatan hukum tertentu. Umpamanya apa? Umpamanya kalau dari korban itu untuk melaporkan. Nah, melaporkan juga ada 3 tingkat. Di tingkat mana? Di tingkat kepolisian, atau di kejaksaan, atau di pengadilan umpamanya. Ya, nah itu harus disebutkan di dalam surat kuasa. Gitu. Nah, kalau tidak nggak bisa kuasa hukum itu jalan semaunya gitu ya. Oke. Jalan semaunya. Jadi tanpa sebetulnya dasar hukum. seharusnya kuasa hukum yang diberikan pada tahun 2016 itu memang sudah masanya sudah habis begitu pada saat kasus tersebut sudah selesai disidangkan, pada saat terpidana sudah menjalani hukuman begitu. Betul, betul. Begitu selesai perkaranya, apalagi menjalani hukuman, ya udah selesai itu sebenarnya kuasanya gitu. Oke, baik. Oke, Bang Fikar, selanjutnya ada poin-poin juga yang kemudian disampaikan oleh kuasa hukum atau pengacara Vina dan Eki tahun 2016, Yudi Ahdian tadi ya, terkait dengan bagaimana jika dikatakan dengan salah tangkap pada tahun 2016 tidak melakukan banding begitu, lalu pada tahun 2024 pada saat ini baru kemudian terpidana yang sudah menjalani masa hukuman yang juga sudah keluar mengaku bahwa mereka adalah korban salah tangkap. Apa sebetulnya yang terjadi di sini? Apa logika yang bisa kita ambil? Ya, menurut saya satu memang ini kelalaian penasihat hukum dari terdakwa yang dulu, ya, yang sekarang kemudian mengaku bahwa dia menyatakan salah tangkap. Ini kelalaian dari terpidana ya? Ya, kelalaian dari terpidana dan pengacaranya yang dulu. Ya, seharusnya seketika itu dulu dikemukakan. Itu satu. Terus yang kedua, kalau kemudian dia bisa membuktikan bahwa memang dia salah tangkap, maksud saya dia punya alat bukti, ya, entah saksi, entah siapa. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan upaya hukum sekarang. Bisa PK ya? Karena PK itu kan tidak dibatasi 1 kali. Ya, kalaupun umpamanya pernah PK, sekarang begitu dapat alat bukti yang baru bisa PK lagi sebenarnya, gitu. Ya, nah itu yang seharusnya dilakukan. Jadi bahwa sekarang kemudian mereka yang merasa dipaksa itu kemudian memberikan keterangan dan segala macam, yaitu haknya ya untuk berpendapat, untuk mengemukakan keluhannya segala macam, itu haknya. Tetapi ketika sampai pada apakah itu bisa diupayakan secara hukum? Nah, saya kira itu ya, kalau dia punya bukti bahwa betul perlakuannya yang dulu itu dipaksa gitu ya, maka dia bisa mengajukan peninjauan kembali. Ya, karena kasusnya kan sudah selesai, bahkan dia sudah selesai juga menjalani hukuman, kan begitu. Jadi bagaimana ya Bang? Apa kemudian bukti-bukti yang dihadirkan pada saat persidangan tahun 2016 itu adalah bukti-bukti yang kurang kuat? Lalu bagaimana mencari bukti-bukti yang lebih kuat jika kemudian kita mencari bukti itu 8 tahun setelah kasusnya usai? Nah, saya kira secara yuridis harus dianggap kuat karena ada orang yang dihukum 8. Iya kan? Ada orang yang dihukum 8 dan 1 sekarang mengaku tidak merasa dipaksakan begitu, ya kan? Artinya masih ada 7 yang lain yang tidak melakukan upaya hukum apa-apa. Jadi asumsinya, asumsi yuridisnya ya udah selesai itu sebenarnya terhadap yang 7. Bahwa kemudian sekarang ada perkembangan baru katanya yang 5 itu mengaku mengajukan keberatan lagi. Ya, bahwa dia terutama umpamanya terhadap pelaku yang sekarang ditangkap, siapa namanya, Peggy, ya, kan ada 5, 6, yang 5 katanya menyangkal bukan Peggy, yang 1 ya hanya 1 yang membenarkan. Nah, itu juga bisa jadi alat bukti juga gitu artinya. Tapi penyangkalannya tidak
menjadi tidak sah kalau tidak dikemukakan di dalam di dalam peradilan gitu. Nah, yang saya maksud peradilan adalah mestinya kalau dia diperiksa oleh kepolisian atau oleh penyidik, dia kemukakan itu di dalam berita acara. Penyidikan itu harus dia kemukakan bahwa dia dipaksa dan sebagainya gitu. Itu harus dikemukakan. Ya, sehingga jadi dokumen berita acara, jadi dokumen hukum penarikan pengakuannya yang dulu, ya. Tapi ya tidak membatalkan kasus yang dulu, gitu ya. Kasus yang dulu sudah mereka dihukum itu tidak bisa lagi membatalkan karena memang sudah selesai gitu, sudah semua upaya sudah harusnya tidak dilakukan lagi dan itu menjadi satu kenyataan. Kemudian ini memang Bang Fikar munculnya kuasa hukum atau pengacara Vina dan Eki tahun 2016 silam ke publik menjadi babak baru nampaknya untuk kemudian menyamakan bukti-bukti yang dimiliki tahun 2016, kemudian bukti-bukti yang didapatkan, fakta-fakta yang didapatkan di lapangan pada saat penyelidikan kasus ini dibuka kembali. Begitu. Lalu apa yang harus dilakukan ke depannya agar kuasa hukum baik tahun 2016 ataupun tahun 2024 ini sama-sama bisa menguak fakta sebenarnya? Bang Fikar dijawab nanti usai jeda. Newsroom segera kembali, pemirsa tetaplah bersama kami.